Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga EBC yang kami cintai. Kita berjumpa kembali dalam Embun Surgawi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul Hidup yang Berbuah Bagi Tuhan. Di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku akan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita dapat hidup yang menghasilkan buah? Buah yang pertama adalah kita akan melihat tentang buah pertobatan. Jadi kita harus menghasilkan buah yang baik, yaitu buah pertobatan, di mana hidup kita ada perubahan di dalam kehidupan kita. Itulah buah pertobatan. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Itulah pertobatan. Jadi kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang harus diperbarui di dalam kehidupan kita, yaitu sikap hidup kita, tingkah laku, perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita harus menghasilkan hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hasil pertobatan. Bahkan kita harus memiliki buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, "Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri." Itulah buah roh yang dalam kehidupan kita ada pertobatan. Hal yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita menanam pohon yang baik, hasilnya, buahnya akan baik. Tetapi sebaliknya, kita menanam pohon yang tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Contoh di dalam Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus di dalam kitabnya Kisah Para Rasul 22 ayat yang ketiga, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini." Ya, Rasul Paulus di dalam kehidupan yang lama, dia menganiaya jemaat. Tetapi di dalam kehidupan yang baru, dia menghasilkan buah pertobatan. Dia bertobat dari hidup yang lama menjadi ciptaan yang baru, yang berkenan kepada Allah. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Itulah Rasul Paulus di dalam kehidupannya yang lama. Tetapi ada buah pertobatan yang dilakukannya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-10, "Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Tugas yang baru diberikan kepada Rasul Paulus supaya dia memiliki hidup yang baru, ada pertobatan. Dalam Roma 12 dikatakan ayat 2, "Janganlah kamu menjadi seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah buah yang pertama. Yang selanjutnya adalah buah jiwa-jiwa baru yang dipersembahkan kepada Tuhan, diberikan kepada Tuhan melalui amanat agungnya,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itulah amanat agung Tuhan, supaya kita pergi memberitakan Injilnya, memberikan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memberikan jiwa-jiwa baru kepada Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersembahkan jiwa baru kepada Tuhan sebagai buah hidup kita yang dahulu kita tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita diperbarui hidup kita menjadi baru, menjadi ciptaan baru, dan mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.